Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke produk berikutnya. Di sini saya pegang Kenzi Persia ukuran 2000. Setelah beberapa hari lalu ya, kalau nggak salah 2 atau 3 hari yang lalu, saya review atau saya ulas Kenzi Excellent Black Edition. Kali ini kita coba kulak-kulik yang Kenzi Persia. Dan yang saya terima ukuran 2000, tapi untuk tipe penjualannya tersedia 4 pilihan ukurannya. Ada yang 1000 dibanderol 275, 2000 dibanderol 280, 3000 285 dan 4000 di 290. Selisihnya cuma 5000. Kalau pakai voucher ini bisa jadi sangat terjangkau, dan di pilihan ukuran 1000 2000 dia menggunakan knop gepeng, sedangkan 3000 4000 dia menggunakan T-rubber. Untuk produknya saya dapat dari Hoki Fishing Surabaya. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang tertarik, langsung gaskan ke keranjang video ini. Dan di setiap pembelian juga kalian dapat extra reel stand sama grease oil ya. Kalau untuk speknya dia menggunakan seal ball bearing, 4 rubber seal dan 3 pasang ya Carbotech drag washer. Kurang lebih kayak gitu untuk openingnya. Tapi kalau saya ingat kemarin Excellent itu di drag washernya cuma 2 ya kalau nggak salah, lupa inget, pada baru beberapa hari. Nanti kita coba lihat yang Kenzi Persia ini, oke? Dan untuk rasionya dia menggunakan 5.2, terus power dragnya 7 kg, beratnya di 207 gram. Dan untuk line capacity seperti ini, 020, 280, 025, 170, 03 di 135. Support bearingnya ada di 16.1, one piece handle, rotor dan bodinya grafit ya. Ini kalau kemarin Excellent Pro itu karbon, ini grafit, stainless steel main shaft dengan CNC spool. Oke. Ini untuk skematiknya ada di lidah dari dusnya ya. Dan setiap pembeliannya seperti biasa dapat grease sama oil dari Kenzi. Ini untuk handle-nya. Oke, dia pakai flat rubber atau yang tipe gepeng, one piece, screw in handle, quick lock, dan ada water seal-nya juga. Lalu untuk unit reel-nya seperti ini. Oke, dia pakai tema warna black glossy dengan kombinasi warna magenta, nggak magenta, pink lah, bisa dibilang pink ya. Di bagian spoolnya. Ini dia pakai warna pink, terus ada di dalam spoolnya juga ya. Untuk jalur talinya, terus kurang lebih kalau visual seperti ini. Dengan look yang bisa dibilang mirip sama Excellent ya. Dari struktur rotor, struktur body mirip sama Excellent, tapi berbeda bahannya. Dia menggunakan grafit. Jadi di bagian rotornya dia masih ada pergerakan yang lebih banyak dibanding yang karbon. Terus di sini ada extra reel stand. Oke, maaf. Ini reel standnya dia pakai warna hitam, ulir 9 mm, ada lubang di tengahnya, ada water seal, dan dia pakai kombinasi warna pink juga. Oh ya, di bagian handle knob di sebelah handle cap di sebelah kanan body, ini juga dia pakai warna pink ya. Masih ada jejak-jejak ini ya, apa? Oil, jejak-jejak oil dari produksi. Terus kita coba lap dulu sebentar ya, biar nggak terlalu banyak minyaknya. Nah ini ya, udah saya coba bersihkan, semoga nggak terlalu berminyak untuk visualnya. Untuk tema body dan rotor dia pakai black glossy, spool di sini cukup sedikit glossy ya, nggak ngedop banget ya seperti ini. Ada kombinasi warna pink. Trim body dia pakai black dop, di bagian cover bell spring guide juga pakai black dop. Dan di bagian bell wire dia pakai black glossy, teardrop bell wire, line roller seperti ini. Skrup dia pakai skrup Philip ya, bisa dibilang seperti itu. Ada yang komen ke saya, skrup T atau positif itu Philip. Safety clip pakai bahan logam. Suara clicker cukup enak didengar, nggak terlalu nyaring, tapi terdengarnya empuk aja ya. Drag knob udah cukup bagus ya, nggak terlalu tinggi. Terus di sini dia pakai black glossy, kombinasi black dop. Dan untuk reel standnya kita cobain aja di sebelah kanan handle-nya seperti ini. Dia pastinya PNP, sudah ada water seal. Lalu untuk handle kita coba pasangkan juga. Nah seperti ini ya, quick lock ya, jadi langsung kencang. Kalau kita coba puter, ada sedikit suara yang saya rasain ya dari unit reel ini ya. Bisa jadi grease-nya sedikit kalau suara-suara seperti ini ya. Nah, itu yang saya terima di unit reel Persia. Sedikit Persia, betul ya, Persia ya.
sedikit berbeda dengan Excellent. Excellent ini lebih smooth ya. Mungkin kalau kemarin teman-teman ada yang nonton reviewnya, grease-nya udah cukup banyak di dalamnya. Nah, jadi suaranya berbeda ketika grease-nya cukup banyak, sama kemungkinan, saya belum pernah bongkar, belum pernah lihat dalamannya. Ini kemungkinan grease-nya sedikit lebih kering mungkin ya. Tapi feel-nya ringan dengan rasio 5.2 dan putaran kosongnya juga bagus. Seperti ini. Kalau kita coba validasi untuk rasionya, kita cek. Nah, mulai dari sini ya. Agak susah bentar, terlalu maju. Oke, mulai dari sini udah lurus. 1, 2, 3, 4, 5, maju sedikit ya, betul 5.2. Dan untuk bobotnya kalau kita coba timbang, di sini tadi tertulis di dusnya tuh 207 gram. Kita coba validasi aja untuk bobotnya. Oke. Ada di 215 gram. Coba saya lepasin reel stand-nya. Saya ganti pakai handle cap lagi. Mungkin reel stand ada di berat berapa ya? 9 gram mungkin ya. 209 dari 207 masih masuk lah ya. Hanya selisih 2 gram plus minus, itu wajar. Berarti bobot yang tertulis di kemasan bisa dibilang itu untuk bobot tanpa reel stand. Nah, sekarang kita pasangkan lagi untuk reel stand-nya. Di reel ukuran 2000 ini masuk kategori deep spool kali ya, karena dia punya daya tampung tali yang cukup banyak. 0,3 aja bisa 135 meter gitu ya. Dan untuk bodinya dia compact. Kalau saya bandingkan dengan Excellent yang kemarin, saya lihat sih ini dia punya struktur bodi yang sama ya. Ya bisa dibilang sama. Ini beda di tinggi bodinya ya. Tinggi bodinya jadi yang 2000 dia lebih pendek sedikit. Nah, yang 3000 ini lebih besar. Dan jadi kemungkinan ukuran 3000 4000-nya nanti seperti yang Excellent Black Edition. Tapi nanti pasti beda di kapasitas tali dan untuk tingkat kekakuan bodinya ya, antara grafit dan karbon. Kalau kemarin karbon terasa lebih kaku. Tetap ada pergerakan tapi lebih kaku. Nah, ini saya coba yang sebentar, ini reel stand saya takut lepas lagi kayak kemarin yang Excellent. Kita coba untuk bodinya. Oke. Ini pergerakannya ada juga seperti biasa, grafit ke arah depan seperti ini, tapi memang tidak sekeras rotor karbon. Kalau karbon dia sedikit lebih kaku, terutama di bagian rotor sama di bagian batang bodinya. Oke. Dan kalau untuk kinerja lainnya, otomatis ini empuk bisa dibilang dengan momentum. Kalau saya mentokin seperti ini, agak berat. Ya, tapi kalau dengan momentum ini ringan ya. Terus di bawah tidak ada switch anti reverse lagi. Di bagian handle ada space tipis. Tipis sekali. Tipis sekali. Dan kalau untuk jeda one way, kalau saya coba, oke, sama kayak Excellent kemarin ya. Ada jeda sedikit ya, mundur sedikit. Terus kalau di bagian apa lagi ya kemarin saya lupa mau nyebutin. Oh, di bagian ini ya, handle kalau nanti mau dikulak-kulik spacernya. Ini kemarin saya nyobain yang Excellent, ternyata pakai 01 tuh itu udah tebel sekali, jadi seret. Akhirnya saya buka lagi spacernya. Jadi ini space-nya udah tipis banget ya, udah tipis banget. Saya akalin pakai yang 0,1 pakai kertas solasi. Itu malah jadi seret. Akhirnya saya bongkar lagi yang Excellent-nya. Jadi di sini masih ada tetap space handle-nya sedikit. Tapi nanti kalau teman-teman dapat yang agak longgarnya lebih banyak gitu ya, atau misalkan punya ruang yang lebih banyak celahnya, itu kalian tetap bisa akalin untuk nambahin spacer supaya dia lebih presisi aja ya, nggak banyak gerakan. Oke, tidak ada jeda di bagian sini. Jadi kita akan coba spooling aja, ngecek hasil gulungan yang ukuran 2000. Kalau kemarin di Excellent ukuran 3000 sih saya rasa nggak ada kendala. Nah, sekarang ini di ukuran 2000 di tipe Persia. Semoga sih nggak ada kendala juga ya. Oke, untuk suara klikernya kalau saya coba dengar dulu. Ya, ini klikernya enak sih menurut saya. Nggak terlalu berisik, juga nggak terlalu kasar lah ya. Oke, ini talinya terlalu longgar di bagian
Oh iya bener. Kayaknya talinya harus saya perbaiki dulu sebentar ya. Kita keluarin dulu talinya. Spooling di itunya nggak bener, jadi gerejet-gerejet gitu ya. Sebentar saya perbaiki dulu. Oke, talinya udah saya keluarin, jadi kita ulangi lagi untuk apa namanya, spoolingnya. Tadi tuh talinya slip ya, kejepit gitu. Dan di sini saya coba masukin lagi untuk talinya. Kita cek untuk spoolingannya dari Kenzi Persia ukuran 2000. Dan kemarin juga kalau nggak salah ada yang nanya di Kenzi Excellent Pro, Bang, itu satu oscillationnya ada di berapa putaran rotor? Kita cek aja di sini ya. Ini yang ukuran 2000. Saya coba ke puncakin dulu. Oke, ini kayaknya udah di puncak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16. Ada di 16. Jadi kurang lebih satu oscillationnya ada 16 kali putaran rotor. Dia menggunakan sistem reduction gear. Kemungkinan yang ini juga sama. Bisa dibilang lebih lambat dari yang biasa, tapi nggak lebih lambat dari yang sistem apa ya, reduction gear gitu. Jadi bisa dibilang hitungan putaran rotornya nggak terlalu banyak sih. Hanya 8 putaran rotor setiap naik atau setiap turun. 16 sekali naik turun, dan hasil gulungan saya rasa sih nggak akan ada kendala. Jadi saya fast forward dulu sebentar ya. Oke, untuk hasil gulungannya sudah selesai, dan tali 140 meter ini masih punya spare yang banyak. Saya pakai Piranha X8 PS1. Bisa lebih banyak lagi seharusnya ya. Sampai di berapa ya kalau Piranha 200 200 mungkin ya, 200 sampai 250-an maksimalnya. Kalau PS1 itu pun kalau P-nya udah gepeng kayak gini. Soalnya yang saya kan udah sering dipakai ke sana kemari ya, P-nya udah gepeng. Tapi kalau P baru kemungkinan sih 200 meter lah untuk PS1. Dan untuk feel drag-nya kerasa smooth sih buat saya pribadi ya. Lalu untuk suara clickernya yang kita dengarkan lagi coba. Seperti itu. Kinerja line roller bekerja dengan baik ya. Untuk line roller pertama masih baru juga, belum ada kotoran, belum ada karatan dan lain sebagainya. Dan yang saya suka sih dari kinerja dragnya ya, ini kerasa lebih smooth. Kita coba naikin tekanannya. Saya tambah lagi. Oke, betul, ini kerasa lebih smooth sih ini. Oke, dibanding apa ya, dibanding yang sebelumnya tuh saya lupa. Apa sih, Kenzi apa ya? Ya pokoknya yang sebelumnya pernah saya review tuh antara bukan Haneda. Haneda iya, tapi Haneda reel ukuran besar. Di reel ukuran kecil kalau nggak salah Force One sama Santario ya, kayak gitu-gitu. Itu dragnya agak berat, sedangkan yang ini kerasa smooth banget. Ini saya suka dari awalnya ya, dari awalnya bentakannya tuh smooth ya. Saya tambah lagi. Nah, startnya tuh kerasa banget ya. Startnya kerasa banget, smooth. Sebentar, agak berat soalnya. Nah, itu dia. Tipikal dragnya lembut ya. Ini menurut saya salah satu nilai yang cukup bagus dari reel terbaru. Baik itu yang kemarin Excellent, terus yang sekarang Persia. Oke. Di sini saya coba cantolin dulu, tapi kayaknya nggak muat. Jadi saya kasih solasi aja sebentar. Oke, kita kasih solasi aja. Ini leadernya besar soalnya. Di bagian ini pernah dipakai untuk nyobain ngetes mancing toman, jadi pakai leader gede ini tali itu. Yap, seperti itu. Dan nanti kita cek jeroannya, mungkin kita tambah grease karena sudah diberikan grease juga dari Kenzi. Kita akan coba bongkar dulu dari bagian handle-nya, terus dari bagian spoolnya nanti kita lihat. Supportnya 6+1 ball bearing. Pinset. Oke, ini dia. Di bagian handle ini paten ya. Ini di paten, tidak bisa dibuka. Terus kalau untuk reaksi magnet,
Di bagian as knob masih ada, as handle enggak. Terus kalau ke bagian spool, kita coba keluarkan dulu. Oke. Di bagian drag knob ya, drag knob pairnya ada reaksi. Murnya ada reaksi. Di sini plat apa mur? Oke, ada mur, skrup ya. Skrupnya ada reaksi. Jadi bisa dibilang kalau ke N52 ini kesedot ya, masih cukup kenceng. Kalau ke magnet lemah mungkin nggak terlalu. Di bagian spool di sini terlihat ada satu dudukan bearing ya. Jadi ada satu spot bearing dan penempatannya ini langsung di bagian main shaft ya. Di bagian main shaft beda sama Excellent Pro, kemarin dia pakai dudukan dengan support bearingnya ukurannya besar di bagian support untuk spoolnya. Oke, kalau ini kecil 472, kita coba keluarin aja. Ada satu spacer, ini clicker, dan ini penahannya. Untuk drag washernya atau karbonnya ya, pengeremannya ya. Ya betul, dia pakai karbon. Jumlahnya 1 2 3. 1 2 3. Oke, ini ada 3. Saya lupa yang excellent 2 apa 3 ya kemarin. Seingat saya sih 2. Bentar ya. Sambil ngelihat lagi. Yang excellent tuh kemarin tuh 2 apa 3? Oh iya. Yang excellent itu hanya 2 ya. Seperti ini, yang excellent. Sedangkan yang ini aman, ada di 3 pasang. Seperti ini ya. 1 2. Ini tengah-tengah, di sini 3 ya. Dan reaksi terhadap N52 dari key washernya ini lemah sekali. Ya, kesedotnya tuh lambat ya. Nah, lambat sekali. Ini salah satu key washer yang punya daya tahan yang bagus terhadap korosi. Dan di bagian depan spool ini nggak ada support bearing. Terus untuk main shaft, ya ini main shaft tidak ada reaksi sama N52. Bisa dibilang tidak ada sama sekali. Jadi ini harusnya part yang cukup tahan terhadap korosi. Dan kita coba, kemungkinan sih ya, feeling saya ini jeroannya sama kayak punya Excellent Black Edition. Kalau ngelihat dari bentuk bodinya ya. Di sini ada water seal lagi. Terus untuk bearing di sini saya lupa, kita ukur dulu. Ini umumnya 472 ya. Umumnya 472. 4 7 2 ya, 472. Dan di sini dia pakai kunci 10 untuk buka murnya. Ini simpel sekali untuk maintenance. Kita hanya butuh kunci 10 atau tang mungkin ya, sama obeng positif gitu ya, atau pakai tipe obeng Philip gitu ya. Dan di bagian line roller kalau kita lihat ini tadi cenderung lebih hening ya. Di awalnya, dari awal lebih hening untuk putaran line rollernya. Dia disupport satu bearing sama satu bushing. Ini untuk supportnya itu terpisah ya. Ada space di tengah-tengah dari line rollernya. Ukurannya 472 juga. 472. Di sini dia pakai ukuran 472. Kalau ini mah ya, teman-teman ada yang pengen ganti line rollernya mau pakai bearing, kalian bisa ambil dari support spool tadi. Tinggal dimasukin ke sini. Jadi support spool pakai dulu bushing. Nanti kalau misalkan udah pesen bearing, terus bearingnya datang, nah tinggal bearingnya switch ke bushing. Jadi nggak perlu buka obeng-obeng lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini tidak ada penutup lagi karena rotornya sudah tertutup oleh cover kayak gini. Ntar saya lepaskan dulu. Nah, di bagian rotor dia sudah tertutup seperti ini. Jadi celahnya sedikit. Jadi di sini tidak perlu ada cover one way lagi. Untuk di bagian spring guide semua ini udah full logam ya. Full logam, kita cek aja. Oke, betul. Sudah menggunakan pair bahan logam, tuasnya bahan logam, otomatiknya juga bahan logam. Tapi reaksi ke N52-nya masih cukup kenceng. Sedangkan di bagian skrupnya ini nggak terlalu kenceng ya. Oke, lambat sekali ketariknya. Kita tes lagi. Ya, itu lambat sekali. Jadi punya skrup yang cukup tahan korosi. Menurut saya kalau di freshwater udah aman sekali.
Kalau di Saltwater dengan apa ya, kalau mau lebih aman lagi mah dioles grease aja ya di tiap skrupnya. Udah, itu bisa melindungi dari apa ya, karatan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang di dalam sini biasanya ini masih agak kenceng. Yang di dalam biasanya ya. Kita cek aja. Ada 3, pakai obeng lemah. Nah, pakai magnet lemah aja dia nempel. Apalagi pakai N52 ya. Jadi ini wajar. Untuk penahannya ini lemah sama N52. Lemah sekali. Jadi ini penahan yang cukup tahan korosi juga. Hanya 3 skrup aja yang tadi, yang ini nih. Oke. Kenceng gak sih? Lumayan. Masih lumayan ya kalau ke N52. Kalau ke magnet lemah nggak terlalu. Dan di belakang kita coba buka aja. Untuk trim bodinya ada tulisan Persia. Ada 4 skrup. Dan seperti ini ya. Untuk di bagian dalamnya, sebentar, saya coba cabut dulu untuk pinionnya. Di sini pinion disupport 2 bearing. Di bagian depan 1, di tengah ada one way, di belakang ada 1 bearing lagi. Dan saya ukur dulu, saya takutnya lupa. Di pinion belakang ada di ukuran 7, 11, 3. Oke. Kenapa lampunya habis ya baterainya? 7, 11, 3, tunggu sebentar. Dan di bagian depan pinion ya, ada 1 spacer tadi jatuh, maaf. Di depan spacer, di depan pinion ada di ukuran 7, 14, 5. Ya, 7, 14, 5. Terus kalau kita cek lagi di bagian body, ini pakai grafit ya. Body dia pakai grafit, kalau yang kemarin itu karbon. Dan kalau saya cek di bagian ini ada 1 spacer ya. Bearing sebelah kiri, main gear ada di ukuran 8, 14, 4. Ini untuk reel kecil bearingnya besar ya, 8, 14, 4. Bearing di sebelah kiri main gear. Dan saya coba lihat dulu untuk main gearnya. Oke, betul ternyata ya. Tadi saya sengaja belum keluarin, saya lihat di sini banyak grease. Di sini banyak grease. Tapi saya tarik pinionnya dulu, saya lihat di sini ada grease. Nah, ketika saya tarik gearnya, di sini kering ya. Ini cenderung sedikit grease-nya. Jadi mungkin itu yang bikin suaranya lebih kasar ya. Ada kok. Tadi pas diputar lebih kasar. Jadi nanti kita coba kasih grease lagi supaya suaranya lebih lembut aja. Dan untuk ukurannya kecil. Ini ada di 25 kayaknya. Enggak, 23,4 ya. 23,5 mungkin ya untuk diameter apa namanya? Main gear. Terus tebal giginya ada di 2,4. Ini tuh ada grease-nya ya. Ada grease-nya tapi tipis-tipis. Terus untuk panjang asnya ada di 28,8. Untuk diameter gear OSC-nya ada di 10,13. Feel putarannya mah ringannya enak sih, ringannya enak. Dan dia disupport dengan 2 slider guide. 1 di atas, 1 lagi di bawah seperti ini. Terus untuk main shaft kita keluarkan aja. Oke, main shaft dia dikunci di bagian depan. Bentar. Dikunci di bagian depan. Lokomotif slidernya seperti ini. Udah banyak grease. Main shaftnya tembus ke arah sini ke belakang ya. Ya, harusnya sih itu udah masuk kategori yang cukup bagus. Dan terakhir di bagian OSC gear, ini kita lihat kayak nggak ada bearing ya. Oke, sama kayak yang kemarin, nggak ada bearing. Dan ada yang tanya, bang, ini bisa nggak pakai bearing? Saya rasa nggak bisa, karena ini dudukannya sudah PNP ke sana, ke bagian struktur body ya. Tuh, udah langsung pas. Dan untuk OSC gear juga ini nggak bisa pakai bearing lagi karena sudah presisi.
ya dengan dudukan bodinya. Jadi tidak bisa, dan ini ada satu reduction gear. Terakhir ada bearing di sebelah kiri handle. Biasanya ukurannya 7/11/3. 7/11/3. Betul ya? 7/11/3. Jadi kurang lebih konsepnya sama banget sama Excellent Pro. Beda di material body, beda di support bearing. Mungkin beda di karakter spool ya, karena spoolnya Excellent Pro dapat 2. Kalau ini cuma 1. Pengereman ini ada 3 pasang. Betul, dragnya saya suka, karakternya halus, beda dengan Kenzi yang sebelumnya tuh. Yang saya ingat Santario gitu ya, atau apa, Renova ya, Santario atau Renova. Saya lupa ingat, tapi yang saya rasa ini dapat dragnya smooth gitu ya. Sama kayak Excellent juga kemarin pas saya coba, lah ini dragnya enak banget ya. Nah, bedanya di sini, Excellent dia pakai dudukan bearing yang terpisah. Kalau itu tadi support bearingnya langsung di main shaft aja kayak gitu. Dan untuk bandrolnya terjangkau sekali di harga 200 berapa, 75 sampai 290. Saya mau masukin ini agak susah ya. Pokoknya teman-teman yang punya Excellent Pro, kalau mau masukin drag washer itu masukin spool, itu perhatikan drag washernya harus masuk sepenuhnya ya. Jangan sampai ada kejadian, "Bang, apa itu mau nggak ini ya?" Nah, ini ya, karakter dragnya itu enak. Baik itu yang Persia atau yang Excellent, dia smooth sekali. Jadi saya suka dengan karakter dragnya. Harganya murah, kembali lagi ke mode sedekah bisa dibilang. Jadi buat teman-teman yang mau langsung gaskan aja ke official dari Kenzi. Dan nanti ada satu lagi untuk Hormuz. Saya kemarin ada yang komen, "Bang, Hormuz sama Excellent Pro bagus mana?" Itu qadarullah belum saya kulik. Jadi nanti kita lanjut Hormuz di video yang ketiga. Sekian dari saya, semoga video ini ada manfaatnya, tidak banyak salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.